I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Bayangkan, kamu memiliki kunci untuk memutar kembali jam biologismu. Bukan dengan operasi invasif, bukan dengan diet ekstrem yang menyiksa, tetapi dengan kekuatan yang selama ini mungkin kamu anggap remeh. Pikiranmu. Kedengarannya sih seperti science fiction, tahun 1979 di tengah landscape psikologi yang terpaku pada kemunduran tak terhindarkan akibat usia. Seorang ilmuwan wanita berani melakukan eksperimen yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang penuaan. 8 pria lansia, rata-rata berusia 70-an, melangkah masuk ke sebuah rumah yang membawa mereka kembali ke masa lalu, ke tahun 1959. Seminggu kemudian, mereka keluar dengan postur tubuh lebih tegap, pendengarannya yang lebih tajam, ingatan yang lebih jernih, dan bahkan wajah yang tampak lebih muda. Ini bukan ilusi ya, ini adalah kisah nyata tentang counterclockwise study. Dan dalam 15 menit ke depan, kita akan mengungkap rahasia di balik keajaiban ini. Dan bagaimana kamu dapat mulai memanfaatkan kekuatan pikiranmu untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih mudah. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Halo para pencari panjang umur dan kesehatan optimal. Selamat datang di Longevity Insight. Saya Rifki dan hari ini kita akan melakukan perjalanan yang akan menantang asumsimu tentang usia dan membuka pintu menuju potensi awet muda yang mungkin belum pernah kamu sadari. Kita akan menyelami studi legendaris yang mengubah cara dunia melihat proses penuaan. The Counterclockwise Study yang dipimpin oleh Profesor Ellen Langer, seorang pelopor di bidang psikologi mindfulness dari Harvard University. Bukan hanya sekedar berpikir positif, ini tentang bagaimana pergeseran perspektif dan keterlibatan mental yang mendalam dapat memicu perubahan fisik yang nyata. Bersiaplah untuk terkejut, terinspirasi, dan yang terpenting, memahami bagaimana kamu dapat mulai merancang masa depanmu yang lebih sehat, lebih mudah hari ini juga. Sebelum kita menyelami eksperimen yang mengubah paradigma ini, mari kita kenali lebih dekat sosok visioner di baliknya. Profesor Ellen Langer, dijuluki sebagai Ibu Mindfulness. Profesor Langer adalah seorang psikolog sosial yang revolusioner. Sebagai wanita pertama yang meraih tenure di Departemen Psikologi Harvard University selama lebih dari 5 dekade. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk meneliti kekuatan pikiran dalam membentuk realitas kita. Karyanya bukan hanya terbatas pada konsep berpikir positif yang dangkal, tetapi menggali lebih dalam tentang bagaimana perhatian penuh atau mindfulness dan perubahan perspektif dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga performa dan kreativitas. Ketidakpuasan Langer terhadap pandangan tradisional tentang penuaan yang seringkali dilihat sebagai penurunan biologis yang tak terhindarkan. Ini menjadi pemicu lahirnya The Counterclockwise Study. Beliau mempertanyakan, apakah sebagian dari kemunduran yang kita alami seiring bertambahnya usia sebenarnya merupakan hasil dari ekspektasi sosial dan mental yang kita internalisasi? Apakah lingkungan dan isyarat psikologis di sekitar kita tanpa sadar membentuk bagaimana tubuh kita menua? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari eksperimen yang unik yang akan kita bahas. Pada tahun 1979, Profesor Langer dan timnya merekrut 8 pria lansia berusia 70-an. Mereka dibawa ke sebuah biara terpencil yang telah diubah secara total untuk mencerminkan suasana tahun 1959. Setiap detail dirancang untuk membawa para partisipan secara mental kembali ke masa muda mereka. Musik yang diputar adalah lagu-lagu populer tahun 1959 seperti Perry Como.
Televisi yang tersedia adalah TV hitam putih dengan siaran dari era tersebut. Majalah-majalah yang mereka baca adalah edisi tahun 1959. Dekorasi ruangan, perabotan, bahkan aroma di udara pun disesuaikan untuk membangkitkan memori dan sensasi dari masa itu. Dan yang lebih menarik lagi, para partisipan diminta untuk berperilaku seolah-olah mereka memang hidup di tahun 1959. Mereka tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga diajak untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun itu, seolah-olah baru saja terjadi. Tidak ada cermin modern di rumah tersebut, sehingga mereka tidak terus-menerus diingatkan akan usia fisik mereka saat ini. Mereka didorong untuk mandiri, melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti yang mungkin mereka lakukan di usia muda. Selama seminggu penuh, mereka benar-benar hidup di masa lalu. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Setelah hanya 7 hari hidup di masa lalu, para peneliti mencatat perubahan fisik dan kognitif yang signifikan dari para partisipan. Fleksibilitas mereka meningkat secara nyata. Postur tubuh mereka menjadi lebih tegap dan mudah. Fungsi kognitif mereka, termasuk ingatan dan perhatian, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa partisipan melaporkan peningkatan pada penglihatan dan pendengaran mereka. Untuk mengukur perubahan ini secara objektif, foto-foto para pria sebelum dan sesudah eksperimen ditunjukkan kepada penilai independen yang tidak mengetahui tujuan studi ini. Hasilnya, para penilai secara konsisten menilai foto sesudah menunjukkan individu yang tampak lebih muda. Apa artinya ini? Pikiran mereka yang merasa dan bertindak lebih mudah tampaknya mengirimkan sinyal yang kuat ke tubuh mereka, memicu respons fisiologis dan mengarah pada perbaikan fisik. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik secara subjektif, tetapi tentang perubahan nyata yang dapat diukur. Temuan dari counterclockwise study yang pada masanya itu dianggap revolusioner, kini semakin didukung oleh kemajuan pesat dalam ilmu saraf dan biologi molekular. Konsep neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak kita bukanlah organ yang statis dan beku setelah usia tertentu. Sebaliknya, otak memiliki kemampuan luar biasa yang baik untuk terus belajar, beradaptasi, dan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup kita sebagai respon terhadap pengalaman, pikiran, dan lingkungan. Ketika para lansia dalam studi Langer ini mengaktifkan kembali memori dan sensasi masa muda mereka, otak mereka mungkin merespons dengan membentuk jalur saraf baru yang terkait dengan kondisi fisik dan mental di usia tersebut. Lebih lanjut lagi, bidang epigenetik membuka jendela pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana lingkungan dan gaya hidup kita dapat mempengaruhi ekspresi gen kita. Kita tidak sepenuhnya menjadi korban dari warisan genetik kita. Faktor-faktor seperti stres, nutrisi, dan bahkan pola pikir kita dapat memicu atau menonaktifkan gen tersebut, yang pada gilirannya memengaruhi proses penuaan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Meskipun studi counterclockwise ini tidak secara langsung mengukur perubahan epigenetik, implikasinya sangat menarik. Pergeseran mindset yang diciptakan dalam eksperimen tersebut mungkin telah mempengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan penuaan dan regenerasi. Misalnya, studi tentang efek stres kronis menunjukkan bagaimana pikiran negatif dapat memicu perubahan epigenetik yang merugikan kesehatan. Warisan dari counterclockwise study jauh melampaui sekadar eksperimen psikologi yang menarik. Penelitian ini telah membuka jalan bagi pengembangan intervensi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia. Salah satunya adalah reminiscence therapy yang menggunakan memori masa lalu, musik, dan artefak dari periode kehidupan seseorang untuk meningkatkan suasana hati, kognisi, dan rasa identitas, terutama
pada penderita demensia. Mengingat dan menghidupkan kembali pengalaman positif dari masa muda dapat memicu perasaan bahagia dan kompeten yang sejalan dengan temuan Langer. Selain itu, konsep mental rehearsal atau latihan mental juga mendapatkan dukungan dari studi ini. Jika pikiran kita dapat memengaruhi tubuh kita sedemikian rupa dalam konteks counterclockwise, maka membayangkan diri kita sehat, kuat, dan aktif di usia berapapun dapat menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkannya. Otak kita merespons citra mental dengan cara yang mirip dengan pengalaman nyata. Sehingga latihan mental yang konsisten dapat memperkuat jalur saraf yang mendukung kesehatan dan vitalitas. The Counterclockwise Study oleh Ellen Langer ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi proses penuaan. Pikiran kita memiliki peran yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita sadari dalam menentukan bagaimana kita menua dan seberapa sehat kita di usia berapapun. Ini bukan tentang menyangkal realitas biologis, tetapi tentang menyadari potensi yang tersembunyi yang ada dalam diri kita untuk mempengaruhi jalur penuaan kita. Jadi, mari kita ambil pelajaran penting dari eksperimen yang luar biasa ini. Mari kita tantang batasan-batasan mental yang mungkin selama ini kita yakini. Mari kita aktifkan kembali kenangan positif. Latih pikiran kita untuk melihat potensi dan kemungkinan. Dan percayalah, pada kemampuan kita untuk merancang masa depan yang lebih sehat dan lebih mudah. Ingatlah kata-kata bijak dari Profesor Ellen Langer. Kesehatan lebih dari sekedar tidak adanya penyakit. Pola pikir kita mungkin menjadi penyebab batasan-batasan yang tidak perlu. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan pikiran dan longevity, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini, dan subscribe ke Tekibat and Longevity. Bagikan di kolom komentar satu perubahan kecil apa yang akan kamu lakukan dalam pola pikir kamu hari ini untuk mendukung kesehatan dan vitalitas jangka panjang kamu. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang membuka mata ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikiran muda, tetaplah sehat, dan tetaplah penasaran. Rifki pamit. Ciao!